Ya, oke guys. Kali ini kita dapat kerjaan buat ganti bilet ya, sekaligus nyebokin. Ini Scoopy 2020 sampai 2023 kalau nggak salah. Jadi ini mau kita ganti, mau kita benerin semua. Ini perkabelannya mantep banget ya. Ini dia nggak pakai bracket sama sekali, jadi lampu nggak bisa disetel kata si owner. Dan kalau di sini kita pakai reflektor aslinya, kita jadiin bracket ya. Jadi biar look padatnya dapat, terus fungsi untuk setelan lampunya. Dan soket kita pastikan pakai soket orinya, karena kalau untuk Scoopy yang kayak gini itu bisa kita tetap pakai soket orinya ini. Dan saat distandarin pun PN-PN soketnya itu bisa tetap untuk lampu standar ya, jadi nggak perlu rubah lagi. Semisal nih contoh motor udah pasang bilet di sini ya kan, terus headlampnya pengen beli baru nih, pengen pakai yang standar tapi tetap pakai saklar fixen ya, tetap bisa kalau di sini guys, tetap bisa kalau untuk Scoopy yang kayak gini ya. Dan indikator pas beam biasanya itu mati kan kalau untuk Scoopy yang kayak gini, tapi kalau di kita buat indikator pas beam tetap hidup saat kita pencet lampu jauhnya. Oke. Nah, ini setelah dicoak ya. Jadi kita coak seperlunya. Kenapa kok besar sekali coaknya? Karena ini contoh aja ya. Ini bilet mati. Ini biletnya bakal pakai Experian yang V1. Nah, kenapa dilebihin? Karena nanti kita bakal buatin bracket dari akrilik, nanti kita paten ke si reflektornya ini. Nah, ini kan udah beres nih, udah kita coak. Sekalian ada modifikasi sedikit biar biletnya bener-bener pas. Nah, terus si pinggirannya ini kita potong menyesuaikan sama si lubang yang udah kita buat tadi. Nah, pokoknya biar dia ini masuk ke lubangnya ini. Nah, ini kan belum gua bor nih. Nah, nanti kita lem dulu ke reflektor si bracketnya ini. Setelah kita lem, baru kita nanti pasang bilet, kita kalibrasi, baru kita bor. Ini ya bre, tadi udah dikalibrasi. Jadi sebelum di lem besi atau di lem epoksi, ini kita lem dia dulu. Kita pasang bilet, bor satu baut. Nah, kalibrasinya gimana bang? Nah, kalibrasinya itu, nah kita harus punya water pass nih, ya kan? Nah, kita harus punya water pass. Nah, kalau gua nih caranya nih, di tembok itu kan ada tali. Nah, si tali ini udah kita pasang sesuai water pass dulu sebelumnya nih. Nah, nih, jadi ya bener-bener jadi patokan nih di sini. Nah, untuk ngepasinnya, bilet dipasang dulu ya kan? Si biletnya dipasang dulu nih ke si reflektor ya kan. Nah, kalibrasinya nentuin posisinya yang sama, nentuin posisi si reflektor paling datar. Nah, ini kita lihat ini ya kan, ini kan kanan kiri rata nih. Nah, si water passnya itu kita taruh di sini. Nah, kita cari dah tuh posisi paling datar gimana. Nah, setelah ketemu posisi paling datar, kita pasin tuh cahaya biletnya nih, biar bener-bener pas dia sama si garisnya ini. Kalau udah bener-bener pas, udah bener-bener sama, dijamin hasilnya nggak bakal miring ke kanan atau miring ke kiri, nggak bakal tinggi yang kanan atau nggak tinggi yang kiri, bener-bener rata dia cahayanya. Nah, tadi kan udah dikalibrasi tuh. Sekarang kita pasang si reflektornya ini ke housingnya, tapi pivotnya dilepas dulu. Di sini kan ada pivotnya nih. Nah, itu pivotnya dilepas dulu, baru kita pasang. Kenapa kita pasang? Kita bakal nentuin lubang untuk retrofitnya ini. Nah, kita bakal nentuin lubang untuk si retrofitnya. Nah, ini kan udah dikalibrasi tadi ya. Sekarang kita pasang biletnya ke si reflektor tadi, terus reflektornya kita pasang ke housingnya. Sebelum itu tentuin dulu untuk lubang retrofit. Nah, jadi gini. Nah, ini kebetulan udah gua coak, udah gua sesuaiin. Nah, nanti untuk menentukan
retrofitnya itu seberapa, biar nggak pas, biar nggak terlalu berlebihan mundur, biar nggak natap ya. Nah ini jadi biasanya kalau gua cari posisi nih dimana dia paling keluar si biled nih. Nah dari samping kita ukur itu ada berapa senti, ini kemungkinan sekitar 1,5 senti ya ke belakang dari si ini dari ini. Nah itu nanti kita pasin, baru dah kita buat retrofitnya. Setelah dibuat retrofitnya, pasang. Nah ini udah gua retrofit ya, udah dibolongin. Ini retrofitnya kebetulan ada bekas box spare part tadi dan bahannya juga lumayan tebal, jadi gua pakai itu. Nah ini retrofitnya gua pasin biar bener-bener pas, nggak kelebihan ke belakang dan nggak terlalu ke depan. Jadi gerak si headlamp ini bener-bener bebas, gerak si reflektor maksudnya. Nah ini biar bener-bener bebas, dia bisa ke bawah pun bisa bener-bener mentok, ke atas bisa bener-bener mentok. Nah ini untuk exhaust atau extra fan, untuk pembuangan udaranya biar nggak ngembun. Nah ini contoh extra fan-nya. Di sini kan ada sekat nih kayak gini nih, ya kan. Nah itu kita potong, kita bersihin biar bener-bener rata ini. Nah nanti si extra fan kita pasang di sini. Kita pasang di sini, terus kita baut di sini. Bang, terus untuk pembuangannya gimana? Nah nanti dibuatin di bawahnya sini. Sini kita bor berapa 6 titik menghadap ke bawah ya, menghadap ke bawah. Jadi gini, si lubangnya itu menghadap keluar gitu dia ke bawah, biar nggak kemasukan air. Jadi biar si angin ini itu arahnya ke bawah bukan ke atas. Jadi saat ada air pun di bagian belakang ini dia nggak masuk, karena lubangnya menghadapnya ke bawah bukan ke atas. Nah ini udah beres, gua kasih sekat nih, jadi dia anginnya biar larinya bukan ke bawah tapi ke belakang sini. Nah kita nggak sih. Nah ini bagian lubangnya, itu lubang untuk exhaust, jadi anginnya ntar bakal keluarnya ke belakang dan arahnya pun ke bawah. Ini sudah gua buat ke bawah lubangnya, jadi biar si angin ke bawah terus nggak kemasukan air. Dan semisal kemasukan air pun, nah ini dia kan madep ke bawah, semisal kemasukan air pun dia nggak bakal sampai masuk ke headlamp. Jadi dia diam di sini, setelah si kipas hidup dia bakal keluar lagi nih lewat sini gitu bre. Nah ini biled udah gua rakit ya, ini udah dipasang ke reflektor. Ini penampakan belakangnya. Nah ini dia kebetulan minta devilnya pakai yang RGB. Nah kunci dari pemasangan biled Scoopy biar soketnya PNP standar itu ada di perkabelannya ini. Nah jadi untuk di Scoopy itu kabel hitam ini ya kan. Nah kabel hitam dari soket Scoopy-nya ini yang di headlamp ini kabel massa hitam, ini kabel massa. Setelah itu untuk kabel warna hijau ini plus lampu senja. Jadi untuk alis, devil, shroud itu kita ngikut di sini ke kabel warna hijau. Nah dan untuk kabel warna coklat ini kabel untuk positif lampu dekat dan positif lampu jauh. Loh bang, kok dijadiin satu? Iya, jadi untuk di Scoopy ini dari holder pun itu dia untuk indikator lampu jauhnya ini, untuk lampu jauhnya itu dia kabel min ya, kabel negatif. Jadi plus untuk dekat sama jauh. Untuk biletnya ini kita jadiin satu di sini. Nah untuk yang kabel putih ini, nah ya, kabel putih ini itu untuk negatif lampu jauh. Nah terus yang biru buat apa bang? Nah yang biru ini indikator untuk pass beam. Jadi indikator untuk di speedometer agar tetap hidup di indikator speedometernya saat kita pencet lampu jauh, biru ini tetap kita pakai kabel biru ini. Nah kabel biru ini jadi saat ada listrik negatif masuk dari kabel putih ini,
dari si kabel putih, otomatis si biru ini akan ngeluarin listrik negatif juga, tapi dia bukan masuk ke sini. Dia ngeluarin dari dalam keluar buat ngirim indikator ke speedometer. Jadi jadiin satu dong bang, yang putih sama yang biru. Ya bener, jadi yang putih sama biru ini kita jadiin satu. Nah ini untuk contohnya ya. Jadi ini untuk kabel min. Kabel minnya apa aja? Kabel minnya lampu dekat sama lampu senja sama extra fan. Itu jadiin satu minnya. Terus untuk lampu senjanya itu ya tadi sama extra fan, ini plusnya jadiin satu. Nah untuk plusnya lampu dekat itu dijadiin satu sama plusnya selenoid. Selenoidnya kan kabelnya hitam semua nih. Dia sebenarnya min plus sama aja, cuman salah satu kabelnya itu dari selenoid disambung sama plusnya lampu dekat. Nah, dan untuk minnya ini tadi dipisah. Nah, jadi kebalik ya. Biasanya kan minnya dijadiin satu semua, terus plusnya baru dipisah semua. Ini kalau untuk Scoopy yang kayak gini itu beda. Jadi untuk pemicu buat lampu jauhnya itu kita pakai listrik min, kita ngikutin soket standarnya. Jadi biar bener-bener PNP sama soket standar. Oke, ini bakal gua rapiin dulu, nanti langsung gua pasang. Oke. Nah ini ya, ini yang dari soket standarnya. Kabel putih itu buat lampu dim, dipasangin dioda, cincin menghadap ke putih karena ini listrik min ya. Nah ekornya menghadap ke yang biru. Terus kita pakai dioda lagi buat ke selenoidnya biar nggak ada listrik bocor sama sekali. Ini listrik min, ini gini rangkaiannya. Nah kabel coklat itu untuk lampu dekat, ini plus ya, ini plus, ini buat lampu dekat ke bilet. Nah kabel hitam nyambungnya ke hitam juga yang banyak tadi itu. Nah ini untuk minnya lampu senja sama lampu dekat, dan kabel hijau itu adalah plusnya lampu senja. Nah, untuk lampu serut, alis, demon itu di sini sama extra fan ya. Nah ini sudah pasang ya, ini tempat alisnya udah kepasang, alisnya juga udah kepasang. Ini kebetulan alisnya pakai yang alis biasa ya, bukan AS. Ini alisnya pakai neon flex. Terus ini nanti di bagian sini itu dipotong karena biar nggak natap ke si extra fan-nya ini. Terus nanti ini kan dia full silver sama chrome nih. Nah nanti di bagian ini dicat, bagian sini di masking. Gunanya apa di masking? Jadi biar sini nggak ikut hitam, biar tetap dia bisa mantulin cahaya. Nah dan untuk frame paling luarnya itu juga udah gua cat sama di masking juga biar si alisnya ini nggak ikut hitam ya. Jadi biar tetap looknya bagus. Tuh kalau udah kepasang dia jadi lebih padat daripada sebelumnya. Jadi di antara serut ini sama ini kan sebelumnya kan dia ini kosong nih bagian sini. Ini kalau pakai reflektor aslinya jadi looknya padat, bener-bener padat tuh. Nah, nanti setelah ini kita PNP-in dulu buat si holder fixannya biar bener-bener PNP untuk soket standar ya. Jadi dia bener-bener untuk lampu standar bisa, untuk bilet bisa, dan tetap dia bakal tetap pakai relay. Oke. Nah ini untuk perkabelannya dari holder fixannya ya. Jadi sebelumnya itu dia nggak dipakein soket. Si holdernya ini kabel holder cuman di jumper aja ke kabel body itu. Nah nanti ini bakal kita benerin juga biar tetap pakai soket ya, jadi biar bener-bener bagus. Nah nanti untuk holder fixannya kita pakein relay 5 kaki kecil agar si input dari kabel body itu tetap min ya, sedangkan yang kita pakai nanti bakal listrik plus. Jadi tetap kita perlukan relay untuk merubah listrik dari plus ke min. Nah ini untuk holder fixannya, kabel kuning kita potong dulu. Lalu kita solder ke relay 5 kaki kecil ya. Nah jangan lupa kita kasih dioda. Nah ingat cincin dioda menghadap ke kabel hijau muda atau lampu dekat. Dan untuk ekornya dioda kita taruh di kabel kuningnya. Lalu kita solder keduanya.
Nah, dan beginilah posisi diodanya ya. Oke, jangan sampai kebalik. Lalu kita bungkus pakai selasi bakar. Setelah itu kita tambahkan 3 kabel ya. Ini untuk input min, terus min dekat dan min jauh untuk holdernya. Kita sesuaikan panjangnya. Nah, ini untuk soket standar dari holder Scoopy ya. Nah, ini kita sambung dulu semua kabelnya. Untuk penyambungan kabelnya, warna-warnanya nanti gua kasih gambar biar kalian nggak bingung ya. Nanti gua kasih skema gambarnya. Nah, ini udah gua rapiin ya, udah gua solasi semuanya termasuk relaynya. Nah, nanti untuk outputnya itu cuma ada 2 kabel. Kabel hijau itu untuk lampu dekat dan kabel biru itu untuk lampu senja. Dan karena lampu dimnya sudah ngikut ke soket standarnya ya, jadi nggak perlu kita buatin lagi outputnya. Nah, ini untuk relaynya kita pakai relay 4 kaki. Ini relay untuk bilet ya. Dan relay 4 kaki itu ada kaki 86, 85, 30 dan 87. Nah, untuk 86 itu adalah untuk listrik plus dari lampu dekat, dan 85 itu listrik min, bebas kalian ngambil minnya dari mana aja. Dan 30 itu untuk input aki, 87 itu untuk output ke lampu utama. Oh ya, dan jangan lupa dipakein sekring ya. Jadi semisal ada kerusakan itu sekringnya yang putus, dan sekring posisinya dari kabel aki. Nah, ini posisi holder sudah kita pasang dan relay sudah kita pasang juga di motor. Untuk kabel output dari relay itu gua kasih kabel warna hijau. Dia untuk lampu dekat itu disambung ke kabel hitam strip biru di soket lampu standar, dan kabel biru yang untuk lampu senja itu kita sambung di kabel hitam strip coklat. Nah, ini orangnya kebetulan pakai lampu kolong ya, jadi gua buatin kabel input untuk lampu kolongnya. Nah, ini kebetulan juga orangnya minta pakai alis di bagian sennya. Ini gua buatin untuk lampu senjanya, kabel output buat ke lampu senja. Nanti kita sambung ke soket rating. Oke, itu kan ada lebihannya, kita bebas taruh di mana aja. Nah, ini instalasi sudah beres untuk di motornya. Ya lumayan lah ya. Kalau menurut kalian kurang rapi bisa dirapikan lagi. Nah, itu untuk kabel ke aki. Relaynya gua taruh di situ. Nah, ini looknya. Nah, dan ini udah gua pasangin. Maaf nggak sempet nge-record tadi buat pasang lampu alisnya. Ini untuk kabel alis tetap kita usahakan biar tetap rapi, biar nggak berantakan. Nah, dan orangnya kebetulan minta sennya biar flip flop ya. Nah, jadi untuk flip flop itu kan alis ada min plusnya nih. Nah, untuk si kabel minnya itu kalau mau flip flop, kabel min yang sen kiri itu kita ikutin ke kabel plus sen warna oranye. Dan untuk min alis kanan kita masukin ke kabel biru muda itu plus sen kanan. Nah, dan untuk lampu kabel plusnya kita masukin soket sesuai tadi dengan soket yang kita pasang di motor. Dan sen flip flop ini dengan cara yang begini itu hanya berlaku untuk sen yang masih bohlam ya. Nah, dan ini udah gua rapiin kabelnya. Nah, jadi meskipun dia pakai alis di sennya, tetap setapan kabelnya tetap persis banget sama ori. Oke, kita tes posisi nyala. Ini posisi mati. Nah, kita hidupin lampu senja. Oke, jadi beginilah posisi lampu senjanya. Dan sekarang kita coba sen kanan. Nah, itu sen flip flop kayak gitu ya. Nah, kita tes untuk lampu biletnya. Posisi lampu dekat. Nah, jadi pas saat posisi lampu jauh pun indikator pass beam tetap hidup ya. Jadi nggak mati dia, fungsional tetap. Piu-piu pun tetap bisa, tetap hidup juga dia. Oke, terima kasih.